Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Hah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas, sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang, kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan. Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit. Ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu kan. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Bagaimana jika ingin sholat berjamaah tapi makmum atau imam tidak mau sejajar? Bagi jemaah perempuan, bagaimana seharusnya sholat sendiri-sendiri karena imam tidak mau sejajar? Ataukah jemaah meskipun jika imam atau makmum maunya imam lebih ke depan dibanding makmumnya, tetap sholat berjamaah, tidak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih, ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Ya, ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insyaallah. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya, termasuk bacaan Quran. Tapi yang afdal tengah malam. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau baca Al-Quran, zikir, berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya, mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka, dengan komat kamitnya mulut Nabi SAW. Jadi memang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil. Dari mana percuma? Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut. Itu semua harus ada, gitu kan? Perasaan itu ibadah hati menguatkan ibadah badan, ya, gitu. Jadi ikhlas doa, zikir yang dibaca dengan mulut diikuti dengan keikhlasan dalam hati baru diterima. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat jumlah rakaat ketika sholat dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih. Riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan. Bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amirul Mukminin. Di zaman khilafahnya Umar.
Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kah dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 kah atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3, gitu kan. Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud, dan di antara duduknya tidak usah baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai, sebelum salam sujud, baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, lalu salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat, udah salam nih, udah bubar, berdiri ke masjid, atau lagi duduk, kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang 1 rakaat deh, tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar, misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat sampai salam, gitu kan. Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau, gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat, atau anda lupa, turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun, artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata, masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Mana yang lebih afdal ketika masbuk mendapati sudah duduk tahiyat akhir, mengikutinya atau buat jamaah baru jika ada? Karena saya pernah dengar dari Ustaz apabila tidak ruku tidak dihitung rakaat. Ya tentu saja tetap ikut, afdalnya tetap ikut, walaupun beberapa saat sebelum salam, karena antum dihitung mendapatkan jamaah pertama. Jemaah pertama pahalanya beda dengan jemaah kedua. Jemaah pertama itu lebih masuk di awal waktu dihitung, lebih besar. Jadi lebih baik tetap ikut walaupun sudah tahiyat terakhir. Jika tiba waktu sholat, apa ini? Waktu masih panjang, lebih utama mana untuk perempuan? Langsung sholat atau sholat apa ini? Atau sholat sesampai di rumah? Jika waktu sholat berada di stasiun dan ada tempat sholatnya, lebih baik awal waktu, tetap lebih awal waktu. Jangan ditunda ke rumah, kita tidak tahu, ya, tidak tahu ajal, tidak tahu kejadian. Selama aman, sholat dulu di situ. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah, subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya, ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk ya perang, gitu kan. Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar, ya, kita ke depan, jadi seperti sebuah solusi.
tautis yang datang ke kita dan kadang itu benar dan jujur, itulah permainan syaitan ke anda. Mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholat, sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan. Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan syaitan, tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya kena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat menghayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Uthman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat gitu ya. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan ya, ditiup 3 kali seperti itu. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca, minta dijauhkan dari fitnah Dajjal, minta ini Dajjal ya, ada lebih jauh lagi. Sebelumnya minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahanam, berarti kita akan masuk neraka jahanam sekarang? Bukan itu kan? Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat Dajjal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang, ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai Dajjal keluar nanti, itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun Dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal, dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam, dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca, padahal Dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara Dajjal masih hidup, bagi yang sudah Dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan, seperti itu memahaminya. Saya menonton kajian dosa besar 53 via YouTube. Pada sesi tanya jawab, kita dilarang sholat di masjid yang berhiasan emas. Lalu bagaimana di Mekah? Pada kiswanya saya mendapatkan referensi disulam dengan benang yang mengandung emas ya. Tentu yang dilarang adalah membangun masjid dari emas, kan gitu, itu yang dilarang. Sama halnya begini, lebih untuk jelasnya saya kasih contoh lain dulu. Laki-laki tidak boleh menggunakan baju dari sutra, sudah pernah kita bahas tuh, salah satu dosa besar. Ulama membahas, ini kan kalau sutra semua. Bagaimana kalau ada baju batik, ada satu talinya benangnya sutra asli, bolehkah dipakai? Sama hukum air. Air itu di dalam riwayat disebutkan, apapun yang terjatuh di dalam air tersebut selama tidak mengubah rasa, bau, warna, tetap suci. Kan itu. Berarti sesuatu yang sedikit itu tidak mempengaruhi sesuatu yang besar dalam beberapa hal yang berhubungan dengan agama kita ini. Kan gitu. Jadi kalau seandainya memang ada orang cat menggunakan campuran dengan emas di masjidnya, ini pendapat ulama mengatakan tidak masuk dalam umumnya larangan tadi, kecuali memang dia buat semuanya emas, itu lain. Yang saya tidak tahu ya, kalau antum memang sudah dapatkan referensi memang digunakan dengan sulam emas, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu selama ini memang digunakan istilah emas, gitu kan? Kincir airnya, Ka'bah itu emas, pintunya itu emas, dan seterusnya. Tapi saya terus terang pribadi belum pernah mengetahui apa itu benar emas murni semua atau enggak, gitu kan?
Saya tidak tahu. Dan yang saya tahu memang ada larangan yang menyebutkan tentang tidak bolehnya kalau semuanya emas, gitu kan. Dalam arti kata di sini berlebih-lebihan. Tanda-tanda hari kiamat adalah umat Islam ini banyak yang membangun masjidnya dengan berlebih-lebihan. Kan. Jika tiba waktu sholat, tempat wudhu tidak ada hijab. Apakah perempuan boleh wudhu di kamar mandi tapi ada WC-nya atau tetap di luar? Sama saja, asal bukan di klosetnya. Saya sarankan kalau ibu-ibu atau akhwat kita lagi di mall, jangan duduk di tempat umum yang bisa terbuka jilbab, gitu kan. Masuk di kamar mandi, bicara sama bagian cleaning service-nya, pembersihnya, maaf saya mau wudhu di sini, nanti saya bersihin sebentar. Udah wudhu aja di situ. Usahakan tidak mengotori semuanya dengan cara mengambil air, mengusap-ngusapnya, gitu kan. Mengambil air, mengusap telapak tangan, mengusap wajah, ya semampunya. Jilbab juga mungkin bisa dibuka karena perempuan semuanya. Maka itu baik, gitu kan. Kalau darurat tidak ada juga sama sekali kamar mandi, walaupun pasti ada ya. Maka biasanya itu kelebihannya kalau akhwat yang pakai jilbab besar, dia bisa menarik jilbabnya ke depan sehingga tertutup bagian wajah, kemudian dia beruduk semampunya. Ya, kemudian dia pada saat mengusap wajah, mengusap siku semua tertutup dengan jilbab besarnya. Kemudian dia selesaikan itu, lalu kakinya dipakai kaos kaki yang diusap. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Karena ana ada udzur di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Ya. Baik. Tentu saja kalau anda punya udzur syar'i, ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak, kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah, ya, di pakaian, ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bifadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan. Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus ya benteng-benteng Persia. Nah pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir untuk apa, mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam lebih baik.
ganimah ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mu'minin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam. Ya Allah, lunakkanlah hati Bilal. Ya Allah, lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis sholat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mu'minin. Gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan. Ya Allah, lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak, terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Saya sudah beritahu keluarga saya jika berwudu jangan di kamar mandi, tapi tetap saja berwudu di kamar mandi karena dekat dan malas karena agak jauh sedikit jika tidak di kamar mandi. Tidak ada masalah, saya sudah pernah jelaskan. Yang tidak boleh zikrullah di atas klosetnya, ya. Tempat buang air besar begitu. Kalau wastafel di sebelahnya, shower kita lagi mandi, nggak ada masalah, boleh. Dan saya sudah pernah jelaskan kan, sampai ulama fikih membahas sahkah sholat orang sholat di kamar mandi. Maka umumnya mengatakan di kamar mandinya ya. Kalau ini tidak ada yang sholat, tapi kalau ada orang sholat, ulama fikih mendatangkan sebuah hukum di tempat kamar mandi, bukan di klosetnya, bukan di WC-nya, maka sah sholatnya, tapi dimakruhkan buat dia. Karena di tempat kamar mandi masih boleh menyebut nama Allah. Kalau di WC yang tidak boleh, gitu kan? Kalau digabung pun berarti klosetnya yang tidak boleh. Saya pernah kebetulan kedatangan Syekh dari Madinah, beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi, guru saya Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah menjaga beliau. Beliau matanya buta, gitu kan? Dan menikah dengan orang Indonesia kebetulan. Waktu dia baru nikah dengan istrinya beberapa, mungkin cerita mungkin sekitar di atas 10 tahun yang lalu ya. Karena dia menikah dengan salah satu murid pengajian saya di Makassar waktu itu. Maka baru menikah, istrinya datang dari Makassar ke Jakarta, kemudian beliau jemput, ingin berangkat ke Saudi sama-sama, dan sekarang Masya Allah tinggal di Saudi. Maka pada saat itu, awal mereka ketemu, setelah akad nikah dan kumpul, lalu saya temanin di hotel di Jakarta, lalu saya begitu ketuk pintunya, syekhnya sempat manggil, Khalid ada butuh sesuatu, saya datang, istrinya dari belakang tembok menanyakan, Ustaz tolong tanyakan kepada syekh, waktu itu beliau belum bisa bahasa Arab gitu kan, coba tanyakan ke syekh, saya dengar syekh ini setiap kali masuk kamar mandi di wastafel, dia kalau mau wudhu baca bismillah, apa boleh baca nama Allah di kamar mandi gitu kan, pertanyaan seperti ini. Maka saya tanyakan kepada syekh dalam bahasa Arab dan beliau mengatakan fatwa ulama umumnya boleh selama bukan di klosetnya gitu kan. Bahkan sementara orang lagi mandi shower boleh menjawab salam gitu kan. Karena kamar mandi tidak ada larangan, tapi WC yang ada larangan. Allahu alam. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu jadi tidak menggugurkan sholat. Baik, pertanyaan pertama, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz terus? Terima kasih. Insyaallah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan lidah ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya.
Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini. Ya Allah, yang artinya kurang lebih saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu baik dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Apakah makmum baca surah pendek jika berjamaah sholat duhur? Kalau masih ada waktu baca, tapi yang harus dibaca adalah Al-Fatihah. Di kantor Anas selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir, tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja selama ini menurut anda baik, memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan. Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini, firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW, jadi tidak pernah dari dia. Tidak ada pendapat pribadi. Umumnya, maaf, saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar, setiap kali sampaikan sesuatu, biasanya kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Jika dalam sholat duhur bacaannya sir, lalu makmum lupa baca Al-Fatihah, apakah sah sholat makmum? Yang lebih kuat pendapat tidak sah. Ya, kalau dia sengaja ya. Tapi kalau dia lalai, dia lupa, masih ada yang mengatakan mungkin ya, kalau dia lupa masih dibolehkan karena dianggap dia lalai. Tapi pendapat yang kuat itu tidak sah, nggak boleh dia tidak baca Al-Fatihah. Karena kata Nabi SAW, tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata ulama ini masuk di sholat sir, ya, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua isya, dan 1 rakaat terakhir maghrib. Ini semua harus baca Al-Fatihah ini. Nggak boleh lalai, harus bisa membacanya, gitu kan. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat ya. Jika makmum masbuk, saat imam tahiyat akhir dalam sholat maghrib, makmum duduk iftirash atau tawarruk? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi iftirash, kalau dia rakaatnya 1 atau 2, sholatnya iftirash saja, duduknya iftirash. Kalau dia rakaat 1 atau rakaat 2, walaupun imam sudah rakaat terakhir ya, dia ikut duduk tahiyat, tapi duduk rakaat dia. Jadi dia baru 1 rakaat, atau mungkin dia belum dapat rakaat, atau dia baru 2 rakaat. Selama di bawah 2 rakaat duduknya iftirash. Walaupun imamnya rakaat terakhir, gitu kan. Imam duduknya tawarruk di maghrib rakaat ketiga, tapi makmumnya yang masbuk duduknya iftirash. Bolehkah menggabungkan 2 niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan 1 kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qobliyahnya. Sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qobliyah duhur dengan duhurnya. Apakah sholat duha termasuk zakat dan sedekah? Sholat duha termasuk zakat? Nggak termasuk lah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Sholat duha penutup
pengganti sedekah 360 sendi. Iya, itu iya. Penutup, pengganti. Tapi sholat duhanya bukan zakat, bukan sedekah, lain. Gitu kan. Bolehkah kita mengqada sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqada sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qada sholat. Nggak ada qada sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqada sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqada puasa dan tidak disuruh mengqada sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qada 50 tahun tuh. Gitu kan? Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqada puasa dan tidak mengqada sholat. Artinya tidak ada qada sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Saat kita masbuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama. Sama saja, karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat, umumnya sholat lain. Kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya, di sholat maghrib. Imam kan tahiyat pertama, tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat, begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca al-fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku, membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud, maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Nah, jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa.